Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama kita muliakan dan kita hormati para alim ulama, para kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat yang selalu kita harapkan doa serta keberkahannya. Ya insyaallah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat afiat, diberkahkan hidup dunia wal akhirah. Dan insyaallah mudah-mudahan kehadiran beliau-beliau di tempat ini penyebab turunnya rahmah, taufik dan hidayah dari Allah. Amin ya rabbal. Salam ta'zim tak lupa kami sampaikan kepada seluruh jajaran pemerintah daerah, baik Bapak RT, Bapak RW, Bapak Kepala Desa, yang insyaallah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat afiat, diberkahkan hidup dunia wal akhirah. Dan insyaallah mudah-mudahan jabatan-jabatannya di dunia ini penambah amal ibadah di sisi Allah. Amin ya rabbal. Wabil khusus kepada kawan-kawan Banser dan Ansar. Tengah-tengah kita adalah Habib Hussein Al-Jufri, mata'anallah bituli hayati syarif. Semoga guru-guru kita, para habaib, para alim ulama, para kiai, Allah panjangkan umur, sehat afiat, diberkahkan hidup dunia wal akhirah. Amin ya rabbal. Wabil khusus kepada keluarga besar Ananda Abizar Al-Kahfi, yang insyaallah mudah-mudahan Allah jadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ananda Abizar dijadikan anak yang saleh, anak yang taat kepada Allah dan Rasulnya, yang dapat membawa kedua orang tua sampai ke dalam syurganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus hadirin wal hadirat, mu'minin mu'minat, fahamdan li rabbin hasana bi Muhammadin wa an qadhana min dhulmati jahli wad dayajiri ila nuril islamin wa ilmin wa hikmatin wa imanin wa yumnin wa khairil awamiri. Alhamdulillah, alhamdulillah ala ni'matil islam wal iman wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdihil mukhtari man da'ana ilaih bil idni wa kad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Shalla 'alaika Allahu bari'uka alladzi bika ya musyaffa'u khassana wa habana ma'alikal adhari ma'dini sirrikal asma fahum sufunun najati himana labbaika ya Rasulullah, labbaik ya Nurullah, labbaik ya Habiballah. Pertama-tama limpahan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung, yang Maha Luhur, yang Maha Bijaksana, yang alhamdulillah di malam yang penuh dalam keberkahan dan kemuliaan ini, di malam salah satu yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang di mana setiap hamba berdoa kepada Allah, salah satu malam adalah doa di mana malam Jumat, salah satu doa kita yang insyaallah akan dikabulkan oleh Allah. Dan mudah-mudahan tidak keluar kita dari majlis ini melainkan semua dosa kita diampuni oleh Allah, diganti dengan pahala yang berlimpah. Allah kabulkan segala hajat dunia maupun akhirat. Doa yang selama ini kita minta maupun yang lupa kita minta semua diijabah oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam terlimpah curah kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat hingga umatnya sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ayyuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Tidak ada kata yang lebih pantas keluar dari lisan seorang pendosa seperti kita di malam ini kecuali ungkapan syukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah atas anugerah rahmat serta hidayah. Allah membawa kita ke dalam majlis yang penuh dalam keberkahan ini, ke dalam majlis yang penuh dalam kemuliaan, semata semua karena keinginan Allah kita berkumpul di dalam majlis ini. Wasilah dari sahibul hajat hanya sekedar perantara yang menggerakkan hati dan fikiran, yang menggerakkan langkah kaki kita adalah Allah Rabbul Alamin. Semata Allah menginginkan kemuliaan yang akan ditempelkan kepada setiap hamba karena duduknya di dalam majlis mulia. Semata Allah menginginkan umat Nabi yang duduk di dalam majlis mulia agar dikembalikan ke hadapan Allah dalam keadaan mulia. Dan tidak akan ada seseorang duduk di dalam majlis yang terhormat kecuali Allah menginginkan
antara satu dengan yang lain bisa saling menghormati. Alhamdulillah. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, setiap datang ke dalam majlis, pasti setiap hamba ini punya niat antara satu dengan yang lainnya pasti berbeda. Niat yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna a'malu binniyat. Setiap sesuatu pekerjaan yang dijalankan harus sesuai dengan niatnya. Datang ke sini apa? Yang pertama, karena ngaji niat yang pertama, saya cuma mau melurusin. Niat pertama minta ridha dari Allah. Kalau Allah ridha kita jalan ke dalam majlis ini, insya Allah ngajinya, ilmunya jadi berkah. Orang pulang dari tempat ini membawa ilmu yang bermanfaat. Duduknya akan mendapatkan ganjaran silaturahmi yang dikatakan oleh Rasulullah, orang yang pandai menjalin silaturahmi, yang pertama Allah panjangkan umurnya. Mau panjang umur? Ini belum selesai, udah amin amin aja. Mau panjang umur? Yang lain mati, kita doang sendirian mau? Mandi sendiri, pakai kain kafan sendiri, masuk liang lahat sendiri. Kata Nabi, orang yang paling pandai menjalin silaturahmi, yang pertama Allah panjangkan umur dalam taat ibadah kepada Allah. Amin gitu. Alah amin aja mesti juga disuruh. Yang kedua, di dalamnya ini ada silaturahmi. Yang kedua, kata Nabi SAW, orang yang pandai menjalin silaturahmi, Allah buka rezekinya. Belum. Amin boy. Mau banyak rezeki? Buat apa? Buat apa? Beli beras. Umroh. Apa? Beli pampers. Buat apa? Pergi haji. Terus buat sangu ibadah. Dari zaman ke zaman, kalau ditanya urusan, kalau Allah kasih rezeki kita banyak, buat apa? Pasti jawabannya baik. Buat sedekah, buat umroh, buat haji, buat sangu ibadah. Semua yang dijawab baik. Kenapa yang dijawab kok selalu baik? Karena duitnya nggak ada. Kalau duitnya ada, beda lagi. Perempuan banyak duit glowing, laki banyak duit kawin lagi. Orang yang pandai silaturahmi, Allah yang kedua kata Nabi, Allah akan buka rezekinya yang berkah, yang halal, yang tidak akan pernah menjadi fitnah sampai yaumil qiyamah. Mau amin mau enggak bodoh amat. Yang ketiga, orang yang pandai jalin silaturahmi, kata Nabi yang ketiga ini, Allah keluarkan kita dari dunia dengan membawa iman atau mati dalam keadaan husnul. Nggak usah juga nggak apa-apa, nggak amin juga. Di dalamnya ada silaturahmi, majlisnya majlis mulia, diturunkannya kemuliaan, tertempelnya kemuliaan. Itu yang kedua. Yang ketiga, di dalamnya dikatakan sebagai hamba yang bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Makanya di dalam ayat itu tuh yang sering kita baca tuh, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi. Orang yang syukur akan ditambah nikmat oleh Allah. Tapi di dalam ayat ini, awal dari ayat ini, wa in ta'adzana rabbukum, dan atas izin dari Allah, maka seorang hamba yang bersyukur itu atas izin dari Allah. Hari ini sahibul hajat tasyakuran. Tasyakuran yang dikatakan walimatul khitan, atas nikmat yang Allah berikan, dengan dari apapun rezeki tersebut yang Allah berikan dalam keadaan halal,
maka beliau sahibul hajat mengundang kita semua. Satu, bukan buat balik modal, bukan. Buat apa? Mohon doa agar apa? Agar anak menjadi anak yang soleh, agar menjadi anak yang bermanfaat, agar anak yang bisa membawa kedua orang tua ke dalam syurga. Ini keinginannya. Ternyata tidak semudah orang yang dikatakan. Orang yang bersyukur itu belum tentu orang tersebut niatnya syukur. Ada yang syukur urusannya syukur kepada Allah, ada juga urusan syukurnya sama syaitan. Tahu? Yang syukur sama syaitan yang bagaimana? Tasyakuran di dalamnya ada syaitannya. Di dalamnya ada kemaksiatan. Ini tasyakuran yang menjauhkan kita kepada Allah. Ini yang dikatakan syukurnya kita kepada syaitan. Tapi kalau yang syukurnya kepada Allah, tadi ada baca maulid enggak? Baca maulid. Tadi baca maulid. Tadi ada asyraqal belum? Sudah asyraqalnya. Ya udah, kalau udah baca maulid udah asyraqal, ya udah giliran saya tutup pakai doa. Sudah belum tadi? Sudah. Di dalamnya kalau sudah ada Allah, ada Nabi, apa yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam? Orang yang berkumpul, umatku berkumpul, yang di dalamnya disebutkan nama Allah, disebutkan nama Nabi, Allah turunkan ribuan malaikat beristighfar kepada Allah dan menyebut nama kita satu persatu di hadapan Allah dan meminta kepada Allah agar semua dosa kita diampuni oleh Allah. Jadi orang kalau datang ke majlis senang apa enggak? Sumpek enggak? Snack dapat. Pantesan enggak sumpek. Orang yang namanya udah duduk di dalam majlis betah. Tadi saya dengar katanya udah ada yang dari maghrib. Iya. Oh, masang son kali bareng ya. Oh, jauh. Yang paling jauh dari mana? Mana? Jatibarang. Jatibarang ke sini berapa jauh? Berapa? Jauhan saya masih 30 menit, setengah jam, katanya ada yang 20 menit. Tapi alhamdulillah kita bisa kumpul di sini, insya. Kenapa? Karena sesuatunya yang membuat kita kumpul di sini bukan sahibul hajat. Emang orang sahibul hajat ini kenal sama orang Jatibarang? Enggak. Orang Jatibarang datang ke sini semata-mata cuma hanya mau datang pengajian. Yang namanya orang datang ke sini cuma mau minta berkah, ngambil pengajiannya, ambil ilmunya. Yang pertama yang nganterin mereka siapa? Angkot, Bib. Lah kan saya bayar. Motor yang nganterin, yang nyupirin ada. Jalan sendiri itu motor. Yang namanya manusia datang ke tempat baik kalau bukan karena tuntunan Allah, nggak bakal. Inilah yang dikatakan hidayah. Apa namanya? Petunjuk. Allah udah bawa kita ke sini, di dalamnya di tempat baik, ada ilmunya, ilmu Allah dan Nabi. Kalau orang yang punya niatnya nggak baik, pasti jelek. Hasilnya nggak akan manfaat. Ada orang yang datang ke sini, kali snacknya enak. Kali dapat ini, dapat itu. Padahal kita nih manusia nih model kayak kita. Kita nih manusia apa bukan sih? Bu, ini ibu-ibu mulu, bapaknya pada kemana ini? Bu, kita ini manusia apa bukan? Sadar. Kelihatan ya. Karena ya kalau nggak kelihatan makhluk halus. Yang kedua yang saya tanya, kita ini hamba Allah apa bukan? Kata siapa? Kalau ngaku kita sebagai hamba Allah kan kita kepedean. Siapa yang dikatakan hamba? Di dalam surat Al-Isra, Allah di dalam firman-Nya mengatakan, Subhanalladzi asra bi abdihi. Maha suci Allah yang memperjalankan seorang
Siapa dia? Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu nabi dibilang hamba. Nah, kalau orang yang kita nih model kayak kita dibilang hamba Allah, definisi seorang hamba menjalankan perintah Allah, menjauhkan larangan. Kalau kita dibalik nggak? Yang dilarang kita kerjain, yang disuruh kita tinggalin. Bu, saya cuman mau ngasih, ternyata selama ini para suami salah menilai ibu. Bu, Pak, Bapak, dikit banget ya. Pak, selama ini kita salah, Pak. Ternyata masak itu bukan kewajiban istri loh, Pak. Betul. Masak itu bukan kewajiban istri. Nyuci, nyapu, ngepel bukan kewajiban istri, Pak. Nyetrika itu bukan kewajiban istri. Kewajiban istri yang dikatakan oleh Rasul ada dua. Wajib taat kepada Allah, dan yang kedua wajib taat kepada suami. Jadi kalau ibu disuruh masak sama suami, masak. Jadi ibu kalau disuruh nyapu, nyuci, ngepel, ya nyapu, nyuci, ngepel. Kan mau taat. Mau masuk surga enggak? Syukur sama Allah. Karena pekerjaan ini adalah satu yang dikatakan oleh Rasul yang membawa kita ke dalam syurga. Contoh sahibul hajat. Ini yang dihitan umur berapa? Berapa? 7 tahun. Saya mau tanya masih Mas, ngelihat anak waktu dihitan, Mas nangis nggak? Apa yang membuat Mas nangis? Bangga, terus nggak tega yang kedua, betul nggak? Karena kita tahu rasa sakitnya, betul? Yang pertama bangga, yang kedua nggak tega ngelihatnya. Kenapa dari kecil ini dididik untuk berkorban demi agama? Karena Islam itu adalah agama yang penuh dalam pengorbanan dan penuh keikhlasan. Maaf, sholat sehari semalam berapa banyak waktunya? Berapa? 17 rakaat dong katanya. Berapa waktu dalam satu hari ibadah? 17, 5 aja subuh kagak. 5 waktu. Dalam 5 waktu, setiap apa yang kita jalankan di dalam ibadah, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, kadang kita suka lalai. Betul apa enggak? Lagi enak tidur harus bangun, sholat subuh. Lagi enak kerja, selesai kerja tiba-tiba perut lapar, pengen makan siang, ada azan. Saat kita mau pulang kerja pengen buru-buru sampai, begitu nyampe rumah azan. Begitu selesai asar lagi duduk, selesai mandi lagi ngobrol, tiba-tiba datang lagi azan. Selesai azan maghrib baru mau nonton TV, tiba-tiba keluar lagi azan. Pengorbanan enggak tuh? Di mana setiap kewajiban yang Allah berikan kepada setiap hamba, maka di situ adanya pengorbanan. Ibadah haji, ada nggak pengorbanannya? Harus jalan beberapa kilometer, harus mabit. Siapapun dia saat beribadah, semua sama di hadapan Allah. Betul apa enggak? Ini namanya apa? Apa namanya? Apa? Peci. Udah salah kenceng lagi. Apa namanya? Ini yang dinamakan mukarram, al-mukarram. Ini mulia nih, kepala ini mulia. Kalau ada teman pukul kepala kita, kesel apa enggak? Marah apa enggak? Kenapa? Karena yang dirasa ini mulia, ini terhormat. Coba kita dalam keadaan sujud kepada Allah, dalam beribadah kepada Allah, kepala adanya di mana? Sama rata dengan telapak kaki, betul? Yang paling tinggi apa?
lagi sujud, kepala, emang lu gimana cara sujudnya kepala di atas? Apa? Apa yang paling tinggi? Biar kita sadar apapun yang kita kerjakan di dunia ini tetap kematian yang akan dituju. Yang kedua, dunia adanya di belakang kita. Seberapa banyak pun yang kita makan, dengan semahal apapun harga yang kita makan, larinya kemana? Di mana larinya? Kalau bahasa kita mah jamban, betul nggak? Ibu, bapak makan yang harga 12 juta. Dimakan nih 12 juta dimakan. Dikeluarin lagi apa tetap masuk keluar dari belakang? Saya dapat istilah, mau tahu nggak sih kita nih orang yang udah ikhlas apa belum? Mau tahu? Mau tahu caranya kita nih orang yang udah ikhlas apa belum? Mau tahu nggak? Yang namanya buang air kecil, buang air besar, nggak pernah nengok kotoran, itu nama orang yang ikhlas. Jujur, kalau udah ngebuang nengok kan, kenapa? Sayang tak? Waktunya buang ya emang harus dibuang. Ini yang namanya manusia. Kadang ini kalau ngaku seorang hamba, yang udah kita makan itu keluar aja masih ditengok, dicariin kemana arahnya. Betul apa enggak? Kalau kata orang ini, nama ini daerah Talang ya. Apa? Kecamatan Talang. Kecamatan Talang aja ya. Kalau kata orang Kecamatan Talang, life is choice. Arti enggak? Sama, saya juga enggak sebenarnya. Hidup itu pilihan. Kalau kita mau berkorban, Allah kasih kebayaan sama kita. Puasa bulan Ramadan, pengorbanan enggak tuh? Dari subuh sampai, alah bohong padahal duhur. Dari subuh sampai, ada pengorbanan enggak? Nahan lapar, enggak boleh minum, mulut terjaga, telinga, pikiran, hati, mulut, tangan, insya Allah masih bisa kita jaga, tapi hati yang paling susah. Dalam sholat juga begitu, betul nggak? Dalam sholat gimana? Padahal di dalam sholat udah berikrar, betul nggak? Ikrar nggak? Inna sholati wa nusuki wa mamati lillahi rabbil. Padahal kita sudah ikrar sama Allah, ya Allah, aku serahkan hidupku, matiku, sedekahku, semua aku serahkan kepadamu ya Allah. Begitu Al-Fatihah, Masya Allah, kompor belum dimatiin kita ingat. Betul nggak? Kunci motor ketinggalan di motor kita ingat. Sendal lagi sholat Jumat naruh di mana kita keingetan. Ini yang namanya manusia. Kadang sesuatunya mau berkorban tapi milih ngorban yang enak-enak aja. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Coba lihat Nabi Muhammad SAW. Berkorban buat umat seperti apa? Semuanya dilakukan untuk umat. Nabi wajah berdarah-darah pernah. Menjaga siapa? Umat Nabi Muhammad SAW. Satu waktu Nabi SAW dalam keadaan sholat, di belakangnya ada Sayyidina Umar, ada sahabat yang lain. Saat Nabi dalam keadaan ruku, i'tidal, sujud, sampai lagi berdiri, semua Sayyidina Umar itu mendengar ada suara seakan-akan tulang dengan tulang yang beradu. Setelah salat ditanya oleh Sayyidina Umar, ya Rasulullah, apakah engkau sedang sakit? Tidak wahai Umar, aku mendengar ada suara seperti tulang yang beradu ya Rasulullah. Oh, itu yang kau dengar wahai Umar. Nabi Muhammad ambil dari selah-selah pinggangnya, keluarlah satu batu. Ahli Arab tahu kalau satu batu keluar dari pinggang, satu batu satu hari, berarti Rasulullah SAW belum makan.
keluar 2 batu, keluar 3 batu. Menangis Nabi Muhammad SAW. Dan Sayyidina Umar yang menangis melihat Sayyidina Rasulullah. Lalu ditanya, ya Rasulullah, kenapa engkau tidak bilang kepada kami bahwa engkau belum makan? Apa jawaban Rasulullah? Jika aku meminta, aku hanya meminta kepada Allah. Tapi apa yang aku rasakan hari ini, aku khawatir. Aku merasakan dalam keadaan lapar. Aku khawatir jika di akhir zaman ada umatku yang dalam keadaan kelaparan, berhari-hari tidak makan, aku tidak merasakan. Maka dari itu aku ingin merasakan apa yang umatku kelak di akhir zaman. Aku dapatkan merasakan kelaparan umatku. Sallu ala Nabi Muhammad. Tuh lihat Nabi Muhammad. Alhamdulillah kita sampai gini hari gak punya kelaparan. Betul apa enggak? Ingat gak waktu corona? Corona ingat? Berapa tahun corona? 2 tahun. Pusing gak? Rezeki kurang gak? Tadi kan katanya rezekinya kurang ya. Yang kerja di PHK, yang punya usaha bangkrut. Saya mau tanya, selama 2 tahun yang dibilang rezekinya berkurang, saya mau tanya, sarapan berhenti apa enggak? Makan siang masih? Sore masih nyemil singkong, ubi, ngopi masih? Malam masih makan? Tengah malam masih nyemil Indomie? Apa yang kurang rezekinya segitunya? Rezeki yang Allah berikan tanpa kita sadarin. Yang dulunya kita jauh dari suami, jauh dari istri. 2 tahun hadepin tuh suami, hadepin istri sampai sumpek. Betul gak? Jadi kan bapak tahu istri yang bagaimana dari pagi sampai sore rambut dicepol, muka berminyak bisa goreng tempe, diendus bidiah, Allah bau banget kompor. Betul nggak Pak? Bu, ibu di dalam rumah tangga ada pengorbanan nggak? Ada nggak? Itu bukan pengorbanan, namanya kewajiban. Pengorbanan. Kewajiban namanya. Yang namanya seorang istri apa-apa buat suami wajar. Itu namanya kewajiban. Pengorbanannya apa? Pengorbanannya saat melahirkan seorang anak. Itu pengorbanan. Antara hidup dan mati diperjuangkan. Saat seorang wanita melahirkan seorang anak, dosanya diampunin sama Allah. Bu, lahirin sakit enggak? Mau, lagi hamil mau? Oh, mau Pak. Mau ibu. Bu, mau masuk surga enggak? Taat sama suami bu. Ya bu ya. Ibu taat sama suami. Bib, cara taat sama suami bagaimana? Apa kata suami? Iya, surga jaminannya. Bisa enggak? Oh kalau itu enggak deh Bib, mikir-mikir dulu. Bu, Nabi sayang sama perempuan, sadar enggak bu? Sadar enggak? Surga ada di bawah telapak kaki siapa? Sombong. Bapak punya enggak surga di bawah telapak kaki? Sombong banget ya Pak perempuannya. Tapi maaf, ibu boleh punya surga di telapak kaki. Emang ibu bisa masuk surga lewat kaki sendiri? Sembarangan. Masuk surganya seorang istri, kunci surganya sama siapa? Ya itu lo tahu. Kita yang megang kunci aja nggak sombong. Ibu mau masuk, ambil kuncinya gimana? Cari ridhonya. Bu, Siti Aisyah bu pernah ditanya, mudah-mudahan Pak istri kita kayak Siti Aisyah. Walaupun ngimpi lah Pak. Tapi ya coba kali doa kita dikabulin. Rasulullah pulang peperangan selama 3 bulan Nabi belum pulang. Begitu pulang tanya sama Siti Aisyah, ya Aisyah, ada nggak yang bisa dimakan pagi ini? Siti Aisyah jawab dengan senyuman, hati yang riang gembira, nggak ada beban. Wahai Rasulullah, wahai suamiku, mohon maaf,
dapur udah 2 bulan nggak ngeluarin asap. Baik kalau gitu ya Aisyah, hari ini aku puasa. Baik ya Rasulullah. Siti Aisyah kejar Rasulullah, ya Rasulullah saya ikutan puasa boleh apa enggak? Oh silahkan. Ini suami istri yang sakinah mawaddah. Saya nggak kebayang bapak pulang kurang bawa duit. Elah pak diomelinnya la ilaha illallah. Ada nggak yang bisa dimakan sarapan apa pagi ini? Boro-boro duit kagak apa kagak minta sarapan. Bu, yang lembut ya. Ngomong sama suami yang sopan. Bib, kalau suami yang ngomong teriak-teriak keras bagaimana? Yang namanya imam rumah tangga kan suaranya harus lantang. Bib, tapi suami saya tukang ngomel-ngomel. Sabar. Suami saya emosian. Sabar. Bu, ada seorang istri dijadikan bidadari surganya Allah. Punya suami jahat, bengis, ngaku Tuhan. Siapa bu? Siapa? Istrinya siapa namanya? Firaun. Masitoh. Siapa? Siti Sugianto. Wah nggak bener nih. Siti Aisyah menjadi seorang bidadari surga yang salah satunya menjadi bidan saat Nabi dilahirkan ke dunia. Diturunkan oleh Allah. Luar biasa. Buah kesabaran ngadepin suami kayak Firaun. Bu, oi, emang di sini ada ibu yang suaminya kayak Firaun? Gak ada sabar-sabarnya. Sabar. Bib, habis gimana orang dari bangun tidur main gebrak meja. Kopinya mana kopi? Bawa ini kopi, ini loh yang kopinya panas-panas. Ih ayang baru bangun udah marah-marah. Mau jalan kerja cium tangan. Fi amanillah, hati-hati ya yang. Lama saya telat. Harus pulang kerja hujan gede, motor masuk sampai ke ruang tamu, ambil kain pel, walaupun itu belok ambil kain pel sambil ngepel. Tanya suami, di luar hujan yang mata lu buta. Harus mau masuk surga nggak? Siapin baju, habis mandi air anget, selesai masakan tuh diangetin dah. Begitu ibu lagi ngangetin, suami selesai mandi, masuk lihat ke meja, buka tudung saji yang kelihatan tempe tadi siang, yang lemes banget tuh tempe. Gebrak meja lagi, mana makan malam? Bawain tuh sop panas-panas. Yang ini yang sopnya nih yang nih. Nasinya deketin, lauknya deketin, piringnya disendokin nasi. Terus Bib saya izin, yang aku makan temenin boleh nggak? Kalau suami bilang enggak, lah istri itu harus kudu apa kata suami? Kalau suami bilang enggak usah, jawab aja, yang ntar aku tipes loh. Temenin. Selesai makan, piring kotor diangkat, lauk semua masukin lagi ke dapur. Udah selesai suami keluar, yang biasanya kan bawain kopi. Yang namanya laki-laki habis makan ngerokok kali di depan pintu. Depan teras ngerokok. Ibu sambil megang remote nonton, gak apa-apa. Sambil nonton, baru nonton sinetron. Apalagi Air Mata di Ujung Sejadah di Netflix. Anak buah yang main. Lagi nonton enak-enak, suami masuk, sinetron mulu berita.
Harus demi surga suami. Udah sebelah sini jangan ngomong salah mulu lu ah. Dari tadi jawabannya masih toh lah. Demi suami, surmi. Suarmi namanya. Udah guys, diem. Begitu selesai ibu masuk daripada kiamat kubro. Kalau enggak nyenderin dia tuh suami, ayang, kenapa siang kok dari pagi marah-marah mulu ya? Coba dong cerita sama aku. Wah bawel. Sabar, namanya juga emo. Ya udah ibu bangun, ambil masuk ke kamar, ambil sapu lidi, kibrasin tuh tempat tidurnya. Apa namanya kalau di sini? Sapuin tempat tidur apa namanya? Kebutin ya. Kebut tempat tidurnya, baca qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati. Itu dibaca. Ini saya bukan bercanda. Kebutin tempat tidur, bacain surat An-Nas. Biar apa? Biar jinnya pada kabur. Kalau ibu kebutin cuman sekedar kebutin, apalagi nggak dikebutin, tuh hati-hati tuh. Jin tidur di situ. Berarti ibu bapak tidur ditemenin jin. Kebutin. Lagi dikebutin suami masuk, lama saya ngantuk. Mau surga nggak? Sabar. Kuncinya ibu udah dari pagi capek, masak, nyuci, ngepel, nyapu, ngurusin anak. Baru naruh badan mau tidur, suami udah gigi 5. Ngoroknya ampe ke gempa. Jangan dicubit, kebiasaan nih dia nih. Jangan. Bacain Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina. Dibacain sholawat. Bangun dari tempat tidur, ambil tali rapiah di dapur, balik lagi ke kamar, ikat leher bapak. Jangan, nggak boleh. Harus kudus sah. Ntar sekecamatan lagi. Ini karena Habib nih. Gara-gara ceramah Habib Rifki, semua suami mati. Bahaya. Harus sah. Kenapa? Setiap kesabaran yang diberikan oleh Allah kepada istri, adanya buah, adanya ngomong suami lagi cekek. Kesabaran istri adalah kunci itu adalah keridhoannya dari seorang suami. Itu yang kedua. Ini yang ketiga. Ini kita ceramah sampai jam berapa? Berapa? Jam 1. Jam 3 deh. Setuju? Sanggup? Saya emang enggak. Copot lidah saya loh. Qori coba disuruh sampai jam 3 baca kobo, yalah qori. Itu tenggorokan pindah di luar. Yang ketiga, Allah udah kasih kita adalah tanda syukur di malam ini. Yang ketiga, Allah kasih kita tuh rezeki selain silaturahmi, Allah kasih rezeki kita tuh buah hati yang nama anak. Jaga anak kita baik-baik. Didik mereka di dalam agama. Jauhkan mereka dari handphone. Bu, ibu, surga ada di bawah telapak kaki siapa? Makanya ibu dititipin surga di bawah telapak kaki agar ibu bisa didik anak-anak. Dulu kita yang lahir tahun 80-an, ibu kita luar biasa galak setengah mati. Mau maghrib belum mandi, habis kita digebugin. Mau laki, mau perempuan. Bener gak Habib Husin? Bener gak Kiai? Dulu kita mah begitu. Anak sekarang mana begitu azan maghrib baru pada bubar dari mainnya. Dia pikir bel masuk kali. Coba bisa kebayang. Dulu setiap 5:30 wajib sudah rapi, sudah mandi, sudah koko, kain, peci. Jalan ke masjid.
Itu kalau 5:30 baru pulang, habis digebugin kita. Bu, sekarang begitu nggak orang tua? Kenapa? Orang tua sekarang makan takut sama anak. Sayangnya kelebihan. Padahal aset kita di akhirat anak. Itu anak bu, aset kita di yaumil kiamah. Kita bisa dimasukkan surga oleh anak, bisa dilempar ke dalam neraka karena anak. Anak itu fitnah dunia, fitnah akhirat. Maaf bu, pak, saya cuma mau bilang ada anak badung. Kalau di sini badung apa? Bandel. Ada anak bandel. Gak bisa ngelihat genteng tetangga. Ngelihat genteng main ambil sambit aja. Yang punya rumah keluar, teriaknya apa? Anak siapa itu? Itu yang keluar. Tapi kalau ada anak baik, ibadah, rankingnya bagus, sekolahnya pintar, yang ditanya apa? Nak, namanya siapa? Sekolahnya di mana? Enggak ditanya siapa orang tuanya, enggak ditanya. Tuh kalau anak yang baik. Bu, kenapa sekarang anak kok mau makan dikasih handphone? Kenapa bu? Hah? Ibu jalan kondangan suruh nungguin bangku, dikasih es krim apa dikasih handphone? Alasannya ibu ngasih handphone terus apa? Biar anaknya apa? Anteng, saya kasih amalan biar anak anteng boleh nggak? Cekek bu. Mana ada anak kecil anteng? Nggak ada, anak kecil itu aktif. Pasti kalau ada anak kecil anteng pasti sakit. Yang kedua ada gangguan kejiwaan. Kalau ada anak kecil main lari sana lari sini wajar, namanya juga anak. Maaf, kita yang udah punya akal, ibu, suami, bapak. Masa iya bapak mau disuruh makan, pak? Ayo pak makan dulu. Enggak, ibu kejar dulu. Kan nggak ada bapak begitu. Kenapa? Karena udah punya akal. Yang namanya anak-anak tidak akan pernah berhenti main kecuali dia bosen. Itu namanya anak kecil. Kalau aja dia bosen, pasti dia berhenti. Kalau aja, maaf. Kalau ada anak kecil main bola, disuruh main dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam, kalau dia belum bosen, gak bakal berhenti main. Itu namanya anak. Nah, ibu juga harus tahu cara ngedidik anak laki sama anak perempuan. Cara ngedidik anak laki yang gimana? Agak sedikit keras bu. Kenapa? Karena dia akan menjadi imam. Kalau beliin apa-apaan mainan itu yang berbau laki-laki, pedang-pedangan, mobil-mobilan, pestol-pestolan, jangan alat masak. Ada anak laki minta dibeliin alat masak, iya dibeliin. Begitu dilihat lagi ngintip, nguleknya lemes banget. Ini udah bahaya nih. Ini gedenya bakal jadi laki-laki tulang lunak. Yang laki-laki itu berantem-beranteman, pala bocor, itu laki. Ini perempuan manjat pohon jambu, ngambil kelapa, dibalik dunianya. Beda zaman dulu sama sekarang beda. Kenapa? Orang tua lebih prioritaskan di dalam masalah dunianya dibanding masalah akhir. Nggak ada yang ngelarang. Ibu mau sekolahin anak nggak ada yang larang. Bapak sekolahin nggak apa-apa. Yang penting ngajinya dijaga, Qur'annya didengerin. Jangan matematika ditongkrongin, Al-Qur'annya dibodohin. Ini yang bahaya. Emang gak pengen malam Jumat ngelihat anak pertama lagi baca Yasin, anak kedua lagi baca Maulid, anak ketiga di dalam kamar lagi baca wirid? Kan enak ngedengernya. Ini anak, ya Allah maafin, begitu datang maghrib yang satu Spotify, Netflix, live TikTok. Betul gak? Ini yang bahaya Bu, jauhin anak dari handphone. Pak, tanggung jawab kita. Kita ini Pak ditegur sama Allah Pak di dalam Al-Quran masalah anak lo Pak.
Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Tuh hati-hati jaga keluarga kita. Setiap siapa yang ada di keliling kita jaga dari api neraka, termasuk anak kita. Pak, kita nih laki-laki, baik buruknya kita nih, tuh anak pasti bakal nyontohin nantinya. Na'udzubillahi min. Kalau kita baik, anak juga ikutan. Saya punya anak sekarang umurnya 9 tahun, Fagih umur 9 tahun. Sampai sekarang pegang handphone gak berani kalau di depan saya. Kenapa? Korbannya udah 4 handphone. Pasti saya banting. Kalau dia lagi megang handphone saya banting. Karena saya gak suka ngelihat anak main Kenapa? Karena handphone. Nih buat adik-adik, dek, mohon maaf, Habib bukan yang gak senang kalian punya handphone. Habib senang aja. Tapi maaf, handphone itu bukan alat permainan. Handphone itu alat komunikasi untuk orang yang berakal. Ada masanya kalian main handphone. Kalau dari kecil ibu bapak ngelihat masih main FF, PUBG, ML, bapak tahu nggak? Nggak tahu. Ih, bapak mah blow on. Bapak harus tahu apa yang dia mainin tuh, bapak harus tahu. Bapak, di 3 permainan itu ada iklan, Pak. Iklannya itu menjurus ke judi online atau situs-situs porno. Kalau bapak ibu diam, jangan salahin kalau tuh anak ngeklik. Bu, Pak, maafin, tugas kita loh. Ini anak, insya Allah mudah-mudahan kita semua punya anak di sini, anak-anak yang soleh-solehah, anak yang berbakti kepada Allah dan Rasulnya. Amin ya Rabbal. Kadang kita ini kan pengennya punya anak tapi ngejalanin atau ngedidiknya males. Ayo sama-sama deketin diri kita dan keluarga kita kepada Allah. Jauhkan segala bentuk fitnah dunia maupun akhirat. Makanya jangan pernah lupa baca tuh, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina wa qurratal a'yun waj'alna lil muttaqina Rabbi hablim minas. Ini yang diajarkan oleh Rasul. Ajarin anak-anak kita, deketin mereka sama Allah. Mas udah berhasil membuat anak-anak ini imannya jadi baik dan dirinya dalam keadaan suci. Membuang sedikit kulit yang ada di tubuh kita, membuang penyakit dan membuangkan kumpulan najis yang ada di dalamnya. Yang kedua, tinggal bagaimana Mas untuk mendidik anak untuk beribadah kepada Allah. Diajarin puasanya, diajarin sholatnya, jangan dilepasin. Kenapa? Kalau bisa sholat Jumat, kalau lagi ada sama anak dibawa bareng jalan sholat Jumat. Kenapa? Biar dia tahu ada kewajibannya di dalam itu. Insya Allah mudah-mudahan apa yang disampaikan di malam ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan mudah-mudahan pulang dari tempat ini semua kita menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah, hamba yang beriman kepada Allah, hamba yang diterima silaturahminya oleh Allah, hamba yang diridhai oleh Allah, hamba yang akan mendapatkan syafaat Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, saya mau ngajak baca sholawat mau. Tapi bacanya yang keras ya. Setuju ya? Sholawat Busyra hafal enggak? Hafal enggak? Allahumma salli wa sallim Muhammadin sahibil busyra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa muallimina wa talabatna min yaumina hada illa yaumil akhirah. Allahumma salli wa sallim la sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa awladana wa jami'a masyayikhina
إلا يوم الآخرة. Baca semua sama-sama. Allahumma salli wa sallim Muhammadin wa ahlana wa auladana wa muallimina wa talabatna
ditanggung jawab orang aulan ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'al syai wad darati wad darati
Semua
Yang kelima, malam berbanyaklah. Salah satunya, siapa bisa menjalani Allahumma salli sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillah salatan daimatan bidawami kanjeng Nabi Muhammadin lahire ana ing Makkah dina Itsnin ralas maulud tahun gajah inde sirti Aminah ramane Sayyid Abdullah Siti Khadijah karo Siti Aisyah Salatullah salamullah Salatullah ala Yasin Yasin habibillah Siti Hafsah Siti Saudah Siti Ramlah Siti Maimunah Bintun Zainab Siti Safiyah dan Siti Juwairiyah putra Sayyid Ibrahim Sayyid Qasim Abdullah Ummi Kulsum Siti Zainab Ruqayyah Siti Fatimah Ruqayyah Siti Fatimah Salatullah salamullah Salatullah ala Yasin habibillah tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahli al-badr ya Allah ilahi sallim al-ummah min al-afat wan nikmah wa min hammin wa min ghammah li ahli al-badr ya Allah salatullah salamullah ala Yasin الفاتحة بالقبول وتمام كل سول وإلى حضرة الرسول بسر الفاتحة آمين آمين يا رب العالمين ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وعمتنا في طريقتهم والمعافاة من الفتن يا البالوي شفاعة يا البالوي شفاعة يا البالوي شفاعة كل كربة تنجلي بكم بكل أهل الولاية كل حاجة قضي كل حاجة قضي كل حاجة قضي درك يا أهل المدينة درك يا أهل المدينة درك يا أهل المدينة يا كريم أهلها يا كريم أهلها يا كريم أهلها واعف عنا كريم واعف عنا رحيم يا فارج الحم كشف الغام يا من لأبدي يغفر ويرحم دعوهم سبحانك اللهم تحد في السلام وآخر دعوانا عن الحمد لله رب kurang lebih mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.